Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi dalam pembelajaran online bimbingan belajar strategis ya. Hari ini kita akan bahas soal TOT PAT Kimia kelas 11 bersama dengan Bu Ike. Nah, kemarin kalian sudah kerjakan kan soal TOT ya di hari Senin. Bagaimana? Bisa semuanya? Oke, kita akan bahas bersama-sama soal kimianya itu ada 20 soal, yaitu dari nomor 21 sampai dengan nomor 40. Nah, nanti kalau ada yang masih bingung atau yang belum paham, kalian boleh tanyakan di grup kelas kalian masing-masing atau di grup konsul kelas kalian masing-masing ya. Sudah siap? Kita akan mulai pembahasannya ya. Nah, nomor 21. Jika gas-gas berikut ini dilarutkan dalam air, gas yang menghasilkan larutan dengan pH terendah adalah ada gas NO, SO2, Cl2O7, CO2, dan CaO. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang ditanyakan adalah larutan dengan pH terendah. Apa sih maksudnya larutan dengan pH terendah? Artinya larutan tersebut memiliki sifat asam yang semakin kuat ya. Nah, dalam sistem periodik unsur di mana semakin ke kanan itu sifat asamnya semakin kuat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah senyawa oksida semua ya yang berikatan dengan oksigen ya. Nah, sekarang kita tentukan nih ya. Kita tentukan unsur-unsur ini dalam sistem periodik unsur di mana letak yang paling kanan yang memiliki sifat asam yang paling kuat, yang pH-nya paling rendah ya. Kalau kita lihat dari A sampai E, jawaban mana yang nggak mungkin? Yaitu jawaban yang E ya, yang E nggak mungkin. Kenapa E nggak mungkin? Karena E adalah oksida logam ya. Oksida logam itu senyawanya bersifat basa. Nah, sekarang kita tentukan nih dari A sampai dengan D ya. Yang A adalah nitrogen. Nah, nitrogen itu terletak pada golongan 5A ya. Kemudian kalau S sulfur atau belerang itu dalam sistem periodik terletak pada golongan berapa? Golongan 6A, berarti dia letaknya setelah nitrogen. Lalu yang C itu adalah klorin Cl. Nah, Cl dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 7A ya. Nah, berarti dia letaknya setelah sulfur. Kemudian ada karbon. Nah, karbon dalam sistem periodik unsur itu terletak pada golongan 4A, berarti sebelum nitrogen. Nah, yang ditanyakan adalah dengan pH terendah. Ya, tadi dikatakan kan kalau semakin kanan itu sifat asam semakin kuat. Berarti yang pH terendah adalah yang posisinya paling kanan. Siapa yang paling kanan? Yaitu adalah klorin Cl. Sehingga nomor 21 jawabannya yang mana? Yang C ya. Lanjut ya. Sekarang nomor 22. Nah, nomor 22 ini adalah soal UN tahun kemarin 2018-2019. Yang ditanyakan adalah zat yang dapat ditambahkan oleh petani agar tanahnya produktif kembali ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat dari wacana di sini, apa sih yang menyebabkan lahannya itu kurang produktif? Oh, ternyata setelah diperiksa pH-nya itu adalah 2. Kalau 2 berarti pH tanahnya bersifat asam ya. Nah, bagaimana caranya supaya tanahnya produktif kembali? Nah, berarti kita tambahkan dengan senyawa basa dong ya, biar netral. Nah, sekarang kita cek nih dari beberapa zat ini ya. Manakah senyawa yang bersifat basa? Ya, berarti dia tersusun atas senyawa basa kuat. Ya, sekarang kita lihat nomor 1. Nomor 1 ada K2HPO4. Berarti dia kan dari K-nya KOH. Kalium hidroksida adalah basa kuat. Ya. HPO4 dari asam fosfat, asam lemah. Basa yang kuat nih, berarti dia bersifat basa, maka 1 betul. Yang kedua yaitu ada NH4NO3. NH4 dari siapa? Dari NH4OH basa lemah. Nah, basanya lemah
Ya berarti udah deh. Dia nggak bersifat basa dong ya. Maka 2 bukan jawabannya. Yang ketiga ada CaCO3. CaCO3 kan dari apa? Dari CaOH 2 kali. CaOH 2 kali bersifat apa? Bersifat basa. Kuat ya. Bersifat basa kuat. Nah, berarti yang ketiga betul dong ya. Berarti nomor 22. Jawabannya apa? Jawabannya 1 dan 3 yang B ya. Kita lanjut ke nomor 23. Dari persamaan di bawah ini, asam sulfat yang bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry. Nah, ya, yang ditanyakan nih adalah asam sulfat sebagai basa Bronsted-Lowry. Nah, teori asam basa kan salah satunya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Masih ingat? Kalau teori asam basa Bronsted-Lowry itu melihatnya dari apa? Dari proton, ya, yaitu dari jumlah atom hidrogen. Di mana, ya, senyawa yang bersifat asam itu yang memiliki jumlah atom hidrogen lebih banyak dibandingkan dengan pasangannya. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa ya yang memiliki jumlah atom hidrogennya lebih sedikit dibandingkan pasangannya. Nah, yang ditanyakan adalah asam sulfatnya yang bersifat basa. Berarti nanti asam sulfat di sini memiliki jumlah atom hidrogen yang lebih sedikit dibandingkan pasangannya. Sekarang kita tentukan satu-satu ya. Yang A H2SO4 di sini pasangannya dengan SO4. Nah, pada H2SO4 jumlah atom hidrogennya ada 2 ya. Pada SO4 2- tidak ada. Oh, berarti H2SO4 jumlah atom hidrogennya lebih banyak dong. Maka kalau lebih banyak, dia bersifat apa? Bersifat asam ya. Maka yang A bukan jawabannya. Yang B sekarang, yang B kita lihat. H2SO4 di sini pasangannya dengan siapa? Dengan H3SO4+. Nah, pada H2SO4 jumlah atom hidrogennya ada 2. Pada H3SO4+ jumlah atom hidrogennya ada berapa? Ada 3. Berarti H2SO4 lebih sedikit jumlah atom hidrogennya. Kalau lebih sedikit berarti bersifat apa? Basa. Nah, berarti jawaban nomor 23 adalah yang B ya. Kita lanjutkan ke nomor 24. Senyawa 14,8 gram. Sebanyak 14,8 gram kalsium hidroksida dilarutkan dalam 500 ml air. Harga pH larutan yang terjadi sebesar, nah, kalsium hidroksida, apa rumus kimia kalsium hidroksida? CaOH 2 kali ya. Nah, dia termasuk senyawa basa kuat. Ya, senyawa basa kuat. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah harga pH. Kalau ditanyakan harga pH, kita harus tahu dulu dong konsentrasinya berapa. Belum ada kan konsentrasinya? Kita cari konsentrasi pakai rumus gram per mr dibagi kali 1000 per V. Ya. Gramnya sudah diketahui di soal yaitu 14,8 gram. MR-nya kita hitung dari data air yang ada. Kan CA itu 40. O berapa? O 16 ya. 16 tambah 1 jadi berapa? 17. 17 kali 2 berarti ini 34. Dijumlahkan berarti MR-nya 74. Volumenya diketahui 500 ml. Sehingga didapatkan konsentrasi kalsium hidroksida adalah 0,4 molar. Nah, tadi kan kalsium hidroksida adalah senyawa basa kuat. Kalau basa kuat, maka konsentrasi OH- sama dengan B dikalikan dengan M. Apa sih itu B? Nah, B itu adalah ya jumlah OH-nya pada senyawa basa tersebut. Ada berapa? Jumlah OH pada COH2, oh ada 2. Maka kita substitusi B-nya dengan 2. Konsentrasinya M-nya kita dapat tadi 0,4. Dimasukkan, maka konsentrasi OH- adalah 8 kali 10 pangkat -1. Kemudian kita dapat konsentrasi OH-, barulah kita cari POH. POH itu apa? Min log konsentrasi OH- kan ya.
dimasukkan, maka kita dapat 1 min log 8. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3 kan ya? Maka persamaannya bisa kita ubah menjadi 1 min 3 log 2. Ini baru POH. Yang ditanyakan adalah pH. Nah, ingat hubungan pH dengan pOH. pH ditambah pOH berapa? 14 ya. Maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Kita dapatkan yaitu pH-nya 13 plus 3 log 2 ya. Berarti jawaban nomor 24 adalah yang D ya. Kita lanjut ya. Sekarang nomor 25. Sebanyak 1,7 gram gas amoniak NH3 MR17 dilarutkan ke dalam air sehingga volume larutan menjadi 1 liter. Jika KBNH4OH 10 pangkat min 5, yang ditanyakan derajat ionisasi NH4OH-nya adalah berapa? Nah, derajat ionisasi apa simbolnya? Yaitu alfa. Ya. Sebelum kita mencari alfa, kita cari dulu apa? Kita cari dulu konsentrasi dulu ya. Nah, konsentrasi gram per mr kali 1000 per V ya. Gramnya sudah diketahui yaitu 1,7, mr-nya 17, kemudian V-nya 1 liter. Kita ubah ke dalam mililiter sehingga didapatkan 1000 mililiter. Maka konsentrasi kita dapat yaitu 10 pangkat min 1 molar. Nah, dari sini kita cari deh nilai alfanya. Alfanya adalah akar KB dibagi M ya. KB-nya sudah diketahui di soal yaitu 10 pangkat min 5. M-nya tadi sudah kita dapatkan 10 pangkat min 1 disubstitusikan sehingga nilai alfanya adalah 0,001. Berarti nomor 25 jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjutkan nomor 26. 26. Aspirin merupakan asam lemah dengan Ka-nya 1,25 kali 10 pangkat min 5. Sebutir tablet aspirin dilarutkan dalam air sampai volume larutan 500 ml. Dan ternyata larutan pH-nya 3,5. Yang ditanyakan kandungan aspirin dalam tablet berapa miligram. Berarti yang ditanyakan adalah massa aspirin dalam satuan miligram ya. Nah, kan pH-nya tadi adalah 3,5. Maka kalau pH-nya 3,5, konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 3,5 ya. Nah, tadi dikatakan bahwa aspirin adalah asam lemah. Maka kalau asam lemah, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan dengan M. Dari sini kita cari dulu M-nya, yaitu konsentrasi H+ kuadrat dibagi dengan Ka. Konsentrasi H+-nya kan kita dapat tadi 10 pangkat min 3,5. Ka-nya diketahui yaitu 1,25 kali 10 pangkat min 5. Sehingga kita dapat molaritasnya 8 kali 10 pangkat min 3 molar. Ya. Nah, kemudian kan yang ditanya adalah massa aspirin ya. Massa aspirin bisa kita cari dari data konsentrasi ya, yaitu M sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 per V ya. Maka gramnya adalah M dikali mr dikali V dibagi 1000 ya. M-nya tadi kita dapat 8 kali pangkat min 3, mr yang diketahui di soal yaitu 180, V-nya diketahui di soal adalah 500 ml. Sehingga kita dapatkan massa dari aspirinnya adalah 720 kali 10 pangkat min 3 gram. Nah, ingat 10 pangkat min 3 kan sama dengan mili ya. Maka bisa kita ubah dong. Sehingga massa aspirinnya adalah 720 mg ya. Maka nomor 26 jawabannya yang B ya. Sekarang kita ke nomor 27. Jika 10,8 gram logam aluminium bereaksi dengan asam sulfat berlebih, maka jumlah gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu dan tekanan sama, di mana 7 gram gas nitrogen bervolume 6 liter adalah berapa liter? Berarti yang ditanyakan adalah volume gas hidrogen ya, berapa? Nah, kita bikin persamaan reaksinya dulu, yaitu antara aluminium dengan asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat ya. Di sini reaksi sudah setara ya.
Kemudian kita cari mol aluminium ya. Mol aluminium itu gram dibagi mr, di mana ya molnya itu gramnya itu adalah diketahui 10,8 gram. AR-nya berapa? AR Al 27, maka didapatkan mol aluminiumnya adalah 0,4 mol. Kalau kita bisa dapatkan mol aluminium, kita juga bisa dapatkan mol hidrogen ya. Dengan apa? Yaitu dengan perbandingan koefisien reaksi ya. Di mana koefisien hidrogen yaitu 3 dibandingkan dengan koefisien Al yaitu 2 dikali dengan mol Al yaitu 0,4. Sehingga kita dapatkan mol hidrogennya 0,6 mol. Kemudian diketahui juga ada data massa gas nitrogen. Sehingga kita bisa cari mol nitrogennya adalah gram dibagi mr ya. Gramnya nitrogen adalah 7. Kemudian mr nitrogen kan gas ya. Gas itu berarti N2. Berarti 14 dikali 2 sehingga 28 sehingga mol N2-nya adalah 0,25 mol. Nah, pada soal ada keywordnya, ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Yaitu suhu dan tekanan sama. Masih ingat kalau ada dua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka kita menggunakan apa? N1 per V1 sama dengan N2 per V2. N adalah mol, V-nya adalah volume ya. Kita misalkan senyawa 1 adalah gas hidrogen, senyawa 2 ini adalah gas nitrogen. Berarti N1 adalah siapa? N1 adalah mol hidrogen. Tadi kita sudah dapat yaitu 0,6 mol. V1 berarti volume hidrogen yang ditanyakan ya. N2 adalah mol nitrogen yaitu berapa? Yaitu 0,25. V2 adalah volume nitrogen diketahui di soal yaitu 6 liter. Maka kita dapatkan volume hidrogennya adalah 14,4 liter. Maka nomor 27 jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang nomor 28. Titrasi nih ya. Data titrasi 20 ml asam nitrat 0,1 molar dengan larutan kalsium hidroksida adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 3 percobaan, asam nitrat dan kalsium hidroksida ya. Kemudian yang ditanyakan adalah massa kalsium hidroksida Mr74 yang bereaksi adalah berapa. Nah, kalau mencari massa maka kita harus tahu molnya ya. Ini kan titrasi, ingat titrasi apa? A kali M1 kali V1 sama dengan B kali M2 kali V2. Kita misalkan senyawa 1 adalah asam nitrat, senyawa 2-nya adalah kalsium hidroksida ya. Terus A itu apa? A itu adalah jumlah atom hidrogen pada si asam nitrat. Nah, kita lihat ada berapa? Hanya ada 1, maka nanti substitusi hanya 1. M adalah konsentrasi dari asam nitrat yaitu berapa? 0,1 molar. V1 berarti karena ada 3 percobaan maka V1 adalah volume rata-rata asam nitrat nih. Berarti kan 20 ya rata-ratanya ya. B itu apa? B itu adalah jumlah OH pada senyawa basa. Berarti senyawa kalsium hidroksida OH-nya ada berapa? Ada 2 ya. Nah, kemudian kan kita mau mencari massa. Kalau mencari massa kita apa? Kita harus tahu molnya dong ya. Kan M dikali V, M kali V itu apa? M kali V adalah mol. Karena data volumenya masih mililiter, maka pakai milimol. Sehingga kita dapatkan milimol dari kalsium hidroksida adalah 1 milimol atau kita ubah menjadi 0,001 mol. Nah, dapat molnya, baru deh kita cari massa kalsium hidroksida yaitu mol dikalikan dengan Mr. Molnya berapa? Tadi kita sudah dapatkan yaitu 0,01. MR-nya berapa? MR-nya adalah 74. Maka massa kalsium hidroksida adalah 0,074 gram. Berarti jawabannya apa? 28 jawabannya yang A ya. Lanjut ya. Sekarang kita ke nomor 29. Perhatikan grafik titrasi asam basa berikut. Pernyataan yang benar terkait gambar di samping. Oke, kita lihat dulu gambar 1. Gambar 1 itu grafiknya bermula dari
di bawah 7 ya, ini sekitar 3. Sekitar 3 berarti dia adalah asam lemah. Kemudian ekivalennya, nah ekivalen sini kalau kita tarik garis lurus, thread, oh dia di atas 7 ya, di atas 7 berarti dia bersifat basa. Nah karena ekivalennya di atas 7 maka titrasi ini antara asam lemah dengan basa kuat. Berarti gambar 1 titrasi antara asam lemah dan basa kuat. Berarti yang mana dong jawabannya? Yang B ya. Kita ke nomor 30. Nomor 30 soal UN 2018-2019 ya. Tetapkan kesetimbangan asam Ka dari C6H5COH 6 kali seperangkat min 5. Nilai pH yang dihasilkan jika 100 ml C6H5COH 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan C6H5COK 0,1 molar adalah berapa? Nah, yang ditanyakan adalah pH ya. Kita lihat yang diketahuinya adalah C6H5COH kan dia volumenya 100 ml, kemudian konsentrasi 0,1, berarti kan milimolnya 0,1 kali 100, itu kita dapatkan 10 milimol. Kemudian C6H5COK-nya volumenya 50, konsentrasinya 0,1, maka 0,1 kali 50 kita dapatkan 5 milimol ya. Nah, kalau kita lihat di sini, C6H5COH adalah apa? Adalah asam lemah. Sedangkan kalau C6H5COK adalah apa? Adalah garam. Ya, dia adalah senyawa garam. Nah, ingat, kalau di soal yang diketahui adalah mol asam atau basa lemah dan garam, pasti dia adalah larutan apa? Larutan buffer atau larutan penyangga. Dan ingat juga ya, jenis buffer itu ditentukan oleh siapa? Oleh yang lemah. Ya, oleh yang lemah. Nah, makanya kalau orang yang baper berarti orangnya lemah ya. Makanya kalian jangan jadi orang yang baper ya. Nah, sekarang kita lihat pada soal nomor 30 yang lemah siapa? Oh, yang lemah adalah asam. Maka ini larutannya adalah larutan buffer asam ya. Larutan buffer asam berarti kita gunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam. Ka-nya sudah diketahui di soal yaitu 6 kali seperangkat min 5. Mol asamnya tadi sudah kita dapatkan 10. Mol garamnya kita dapatkan 5, sehingga kita dapatkan konsentrasi H+-nya 1,2 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan pH. pH-nya adalah 4 min log 1,2 ya. Berarti nomor 30 jawabannya yang B ya. Kita sudah separuh perjalanan ya. 10 soal lagi ya. Tetap semangat ya. Oke, sekarang kita ke nomor 31. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5, maka ke dalam 40 ml larutan 0,1 molar asam asetat, Ka-nya 10 pangkat min 5, harus ditambahkan larutan NaOH 0,4 molar sebanyak berapa? Berarti yang ditanyakan adalah volume NaOH yang ditambahkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pH-nya kan 5 ya. Kalau pH-nya 5, maka konsentrasi H+-nya pasti 10 pangkat min 5 molar. Kemudian diketahui juga bahwa asam asetatnya 40 ml 0,1 molar. Berarti kan 0,1 dikali 40, 4 milimol asam asetat. Kemudian NaOH-nya kan volume yang ditanyakan. Kita misalkan saja X ya. Kalau konsentrasinya 0,4 berarti 0,4 kali X berarti NaOH-nya adalah 0,4 X milimol. Kita bikin bersama reaksinya dulu ya, antara asam asetat dan natrium dioksida menghasilkan natrium asetat dan air. Reaksi ini sudah setara, kita bikin MBS, mula-mula bereaksi dan sisa. Nah, kita masukkan datanya. Asam asetat itu berarti 4 milimol, kemudian NaOH 0,4 X milimol ya. Nah, tadi dikatakan di soal itu kan larutan penyangga. Ingat, kalau larutan penyangga itu
Tadi yang bersisa adalah asam atau basa lemah, maka yang kuat habis bereaksi. Siapa yang kuat dalam persama reaksi ini? Yaitu NaOH, yaitu basa kuat ya. Berarti NaOH-nya, mol mula-mula dan mol bereaksinya itu besarnya sama. Ya, berarti dia berperan sebagai reaksi pembatas ya. Di mana koefisien 1? Kalau 1 berarti 0,4x. Berarti asam asetat yang koefisiennya 1 juga bereaksinya 0,4x. Natrium asetat yang koefisien 1 ya berarti dia 0,4x ya. Nah, kemudian di sisanya sekarang asam asetat berarti 4 dikurangi 0,4x. NOH-nya berarti habis bereaksi ya. Natrium asetatnya berarti 0,4x gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti yang tersisa adalah asam asetat dan garam, yaitu garamnya natrium asetat. Nah, ingat kalau yang tersisa adalah asam atau basa lemah dengan garam, maka dia pasti larutan buffer ya. Larutan buffer. Yang lemah siapa? Yang lemah adalah asam, berarti buffernya adalah buffer asam. Maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya diketahui di soal yaitu 10 pangkat min 5. Mol asamnya adalah 4 kali pangkat 4 min 0,4x. Mol garamnya adalah 0,4x. Ya, kita masukkan. Nah, kita selesaikan. Ini kan coret-coret ya. Maka kita dapatkan nilai X. X itu adalah volume NaOH ya. Itu berapa? 5 ml. Maka jawaban nomor 31 adalah yang E. Ya. Kita lanjut sekarang ke nomor 32. Di antara campuran berikut ini yang tidak dapat membentuk garam yang terhidrolisis adalah. Nah, ya, ingat prinsip garam yang tidak terhidrolisis yaitu jika dia tersusun atas asam kuat dan basa kuat ya. Sekarang kita cek satu persatu. Yang A, CH3COH apa? Yaitu asam lemah. Ada lemahnya berarti bukan. Yang B, HF asam klorida, asam lemah. Ada lemahnya berarti bukan. Yang C, asam klorida, asam kuat. Basa sekarang kita cek. Basanya NH4OH, basa lemah. Ada lemahnya berarti bukan. Yang D HCOH, dia asam lemah, ada lemahnya bukan ya. Nah, berarti jawabannya ya pasti E dong. Kita cek dulu ya. Yang E, asam klorida, asam kuat. NaOH, basa kuat. Sama-sama kuat ya. Maka dia tidak mengalami hidrolisis. Berarti 32 jawabannya yang E ya. Kita lanjut ke nomor 33. Jika 100 ml asam sulfat 0,4 molar dicampur dengan 100 ml amoniak 0,8 molar tetap hidrolisis KH ya 10 pangkat 9, maka pH-nya berapa ya. Oke, yang ditanyakan adalah pH ya. Kalau kita lihat di soal yang diketahui adalah 100 ml asam sulfat 0,4 molar maka sama dengan 40 mmol. Amoniaknya 100 ml ya 0,8 molar maka sama dengan 80 mmol. Kita bikin bersama reaksinya antara asam sulfat dan amoniak menghasilkan amonium sulfat. Di sini disetarakan, ini sudah setara. Kita bikin MBS-nya ya, mula-mula bereaksi sisa. Masukkan datanya, asam sulfatnya 40 mmol ya. Kemudian amoniaknya 80 mmol ya. Nah, ada dua data dalam kondisi mula-mula, kita cari namanya reaksi pembatas. Antara mol mula-mula dibagi dengan koefisien ya. Berarti asam sulfat 40 dibagi 1 jadi 40. Amoniak 80 bagi 2, 40 sama-sama 40 ya. Artinya berarti dua-duanya bisa berperan sebagai reaksi pembatas. Berarti kalau 140 bereaksi ya, nih asam sulfat 40. Amoniak 2 berarti 80. Amonium sulfat 1 koefisiennya berarti 40 dan air koefisien 2 berarti 80. Maka asam sulfat dan amoniak habis, tidak ada sisa. Amonium sulfat ada 40,
airnya ada 80 milimol. Nah, yang ternyata yang tersisa adalah garam, ya. Ingat, kalau tersisa garam adalah apa? Hidrolisis garam, ya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah pH. Sebelum mencari pH, kita cari dulu dong konsentrasi garamnya. Mol dibagi dengan volume, karena ada data mol dan data volume. Mol garamnya berapa? Yaitu 40 ml, ya. Nah, karena sudah campuran, berarti volume total yaitu dari asam sulfat 100 ml dan dari amoniak 100 ml. Berarti jadi berapa? Jadi 200 ml, ya. Maka kita dapatkan molaritas dari garamnya adalah 0,2 molar. Baru deh kita cari konsentrasi H+, yaitu akar KH dikali N dikalikan dengan M. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah ion yang lemah, ya. Ion yang lemah siapa sih? Tadi kan yang lemah NH4OH, ya. Nah, pada garam yaitu adalah NH4+. Nih ada berapa nih? Ada 2, maka N-nya 2, ya. KH-nya sudah diketahui 10 pangkat 9. Konsentrasi garamnya ada yaitu 0,2, ya. Nah, maka konsentrasi H+-nya kita dapatkan yaitu 2 kali sepangkat min 5. Maka pH-nya kita dapatkan 5 min log 2. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 34, ya. Nah, nomor 34, diketahui KSP AgCl pada suhu 25 derajat Celcius sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 9. MR-nya diketahui 143,5. Yang ditanyakan adalah massa AgCl yang terlarut dalam 200 ml larutan adalah berapa. Nah, AgCl itu kan berarti Ag-nya 1, Cl-nya 1, ya. Maka N-nya adalah 2, 1 tambah 1. Kalau N-nya 2, maka rumus KSP-nya adalah S kuadrat. Yang ditanyakan adalah massa. Kalau mencari massa, maka kita cari dulu data konsentrasi. Dari mana kita dapatkan data konsentrasi? Yaitu dari data KSP. Kita cari nilai S-nya, yaitu akar KSP. Maka kita dapatkan, kan KSP diketahuinya dalam soal itu adalah 1,6 kali sepangkat min 9, ya. Maka nilai S-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 molar. Dari S ini, ya. Nah, S itu kan sama dengan kelarutan. Kelarutan itu adalah konsentrasi maksimal, ya. Zat tersebut masih dapat terlarut. Berarti kalau konsentrasi, maka S itu sama dengan M, ya kan? Gram per mr dikali 1000 per V. Nah, dari sini kita cari deh massanya. Massa dari AgCl, ya. Berarti M dikalikan mr dikali V dibagi 1000, ya. Maka M-nya itu adalah dari data S kelarutan 4 kali sepangkat min 5. MR-nya diketahui 143,5, V-nya diketahui di soal yaitu 200 ml. Maka massa AgCl-nya adalah 0,001148 gram. Atau kalau kita ubah ke miligram adalah 1,148 miligram, ya. Berarti jawabannya apa dong? Nomor 34. Berarti jawabannya yang C, ya. Sekarang kita lanjutkan yaitu nomor 35, masih tentang KSP. Kelarutan PbSO4 dalam air 1,4 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Maka kelarutan PbSO4 dalam K2SO4 0,05 molar adalah berapa? Nah, PbSO4, ya. Tadi diketahui data kelarutan. Kelarutan berarti S, yaitu 1,4 kali 10 pangkat min 4 molar. Itu di dalam air, ya. Kan yang ditanyakan adalah kelarutan PbSO4 dalam K2SO4. Berarti ini adalah pengaruh ion senama. PbSO4, Pb-nya 1, SO4-nya 1, maka N-nya adalah 2. Kalau N-nya 2, maka rumus KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, diketahui tadi kan S-nya adalah 1,4 kali sepangkat min 4 dikuadratkan, kita dapatkan 1,96 kali sepangkat min 8, ya. Nah, kita ionisasikan K2SO4 menjadi 2K plus SO4 2 minnya. Nah, diketahui di soal tadi K2SO4 adalah 0,05 molar, maka, ya,
koefisien K2SO4 kan 1, ya, 0,05 molar. Berarti K plus yang koefisien 2 adalah 2 kali 0,05, jadi 0,1 molar pakai perbandingan koefisien. Sedangkan SO4 2- yang koefisien 1 berarti 0,05 molar. Kemudian PbSO4 kita ionisasikan yaitu menjadi Pb2+ dan SO4 2-. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada ion yang sama yaitu ion apa? SO4 2- ya. Ini adalah pengaruh ion senama. Maka ya, kalau konsentrasi SO4 2- pada K2SO4 sebesar 0,05 molar, berarti konsentrasi SO4 2- pada PbSO4 juga 0,05 molar. Terus yang ditanyakan apa? Yaitu adalah berapa konsentrasi Pb2+ nya. Dari mana kita dapatkan? Yaitu dari rumus KSP PbSO4. Konsentrasi Pb2+ kali konsentrasi SO4 2-. Nah, cari deh konsentrasi Pb2+ nya, yaitu KSP dibagi dengan SO4 2-. Masukkan datanya. Tadi kita dapatkan KSP-nya adalah 1,96 K/-8. Kemudian konsentrasi SO4 2-nya adalah 0,05 atau 5 K/-2. Sehingga kita dapatkan konsentrasi Pb2+ nya adalah 3,9 kali 10⁻⁷ molar. Berarti jawabannya yang mana nomor 35? Yang C, ya. Kita lanjut ke nomor 36. Nah, nomor 36. Diketahui KSP LOH 2 kali adalah 4 kali 10⁻12. Maka pH larutan, ya. pH larutan LOH 2 berapa? Gitu, ya. LOH2, L-nya 1, OH-nya 2, berarti N-nya 3, ya. Kalau N-nya 3, maka rumus KSP-nya adalah 4S⁻3. Yang ditanyakan pH. Nah, sebelum mencari pH, kita harus tahu dulu konsentrasi OH-nya, karena ini adalah basa, ya. Nah, kita cari konsentrasi OH-nya dari mana? Yaitu dari S, ya. Di mana S-nya adalah akar pangkat 3 di KSP dibagi dengan 4. Masukkan datanya, kita dapatkan S-nya 10⁻⁴ molar. Nah, LOH2 kalau terinisasikan menjadi L2+ plus 2OH-. Tadi kan kita dapat tuh konsentrasi S-nya, ya, kelarutan S-nya adalah 10⁻⁴ molar. Berarti konsentrasi LOH2-nya adalah 10⁻⁴ molar, ya. L2+ yang koefisiennya 1 berarti 10⁻⁴ molar. Nah, OH- koefisiennya 2 berarti jadi 2 kali 10⁻⁴ molar. Nah, berarti kita dapat dong konsentrasi OH-nya, ya. 2 kali 10⁻⁴ molar. Maka kita bisa tahu dong pOH-nya dari min log konsentrasi OH-, yaitu sebesar 4 min log 2. Ingat tadi hubungan pH dengan pOH, pH ditambah pOH berapa? 14. Maka kita dapatkan nilai pH-nya adalah 10 plus log 2. Berarti nomor 36 jawabannya yang C, ya. Sekarang kita ke nomor 37. Data hasil kelarutan KSP garam pada suhu 25 derajat Celcius sebagai berikut. Ada ZNS, FES, MNS, CUS, Ag2S dengan data KSP-nya. Berdasarkan data tersebut, garam yang kelarutannya paling besar. Yang mana? Ya. Ingat bahwa yang ditanyakan adalah kelarutan yang paling besar. Yang diketahui dari data KSP. Beda ya kalau kelarutan dengan KSP. Kalau KSP itu adalah hasil kali kelarutan. Nah, Ibu pernah menjelaskan di kelas ya, cara mudah untuk mencari data kelarutan jika diketahui data KSP. Ya. Dari mana? Masih ingat? Yaitu kita tentukan dulu N-nya, ya, jumlah ion masing-masing senyawa, ya. Kita lihat nih ZNS. ZN-nya 1, S-nya 1. Berarti 1 tambah 1, N-nya 2. FES berarti 1 tambah 1, 2. MNS, MN1, S1, N-nya 2. CUS, CU1, S-nya 1, maka jadi 2. Ag2S, Ag-nya 2, S-nya 1, maka jadi 3.
Selanjutnya diapakan? Selanjutnya adalah pangkat KSP dari senyawa tersebut dibagi dengan N. ZNS pangkat KSP-nya berapa? 10 pangkat min 22 kan ya? Berarti min 22 bagi 2 jadi min 11. FES berarti min 19 bagi 2 jadi min 9,5. MNS min 16 bagi 2 jadi min 8. CUS min 37 dibagi 2 jadi min 18,5. AG2S min 52 bagi 3 jadi min 17,3. Yang ditanyakan adalah kelarutan paling besar. Berarti kita cari hasil bagi antara pangkat KSP dengan N yang paling besar. Dan ingat ini bilangannya negatif. Berarti mana yang besar? Berarti yang min 8. Min 8 itu punya siapa? Punya MNS ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya nomor 37 yang A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 38. Nomor 38 adalah soal UN 2016-2017 ya. Sebanyak 100 ml AgNO3 0,01 molar dicampur dengan 100 ml asam sulfat 0,01 molar. Diketahui KSP Ag2SO4-nya 3,2 kali 10 pangkat min 5. Pernyataan yang benar mengenai campuran tersebut adalah, kalau kita lihat di pilihan, ya di option, itu adalah hubungan antara KSP dengan QC. Berarti kita cari nanti nilai QC-nya ya. KSP-nya kan sudah diketahui, QC-nya belum. Ya, kita cari QC. Nah, rumus QC itu sama dengan rumus KSP ya. Nah, kita lihat ya. Data yang diketahui kan 100 ml AgNO3 0,01 molar. Berarti kan sama dengan 1 milimol ya. 0,01 dikali 100. Begitu pula dengan asam sulfat dengan data yang sama. Maka milimolnya juga sama yaitu 1 milimol. Kita cari konsentrasi dari Ag+ ya. Karena untuk mencari hubungan antara KSP dengan QC bagaimana? Apakah lebih besar, lebih kecil atau sama dengan ya. Kita cari konsentrasi Ag+-nya yaitu mol dibagi dengan volume total ya. Molnya kita dapat tadi yaitu 1 milimol. Volume total adalah volume jumlah antara dari AgNO3 100 ml dan asam sulfat 100 ya, sehingga volume totalnya 200 ya. Sehingga kita dapat konsentrasi Ag+-nya 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Kalau kita lihat ya, datanya kan sama ya antara AgNO3 dan H2SO4 nih. Sama-sama 1 milimol, maka konsentrasi SO4-2- pun sama ya, yaitu sebesar 5 kali pangkat min 3 molar. Sekarang kita nyari QC-nya. QC-nya itu sama dengan rumus KSP dari Ag2SO4 yaitu konsentrasi Ag+ kuadrat dikali SO4-2-, tetapi pakai data yang ada diketahui di soal ya. Yaitu konsentrasi Ag+-nya adalah 5 kali pangkat min 3 ya. Konsentrasi SO4-2- juga sama ya, sehingga kita dapat nilai QC-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 7. Nah, kita bandingkan deh dengan KSP ya. KSP-nya tadi diketahui di soal adalah 3,2 kali pangkat min 5. QC-nya 1,25 kali 10 pangkat min 7. Maka kalau kita lihat di sini, ternyata nilai KSP-nya itu lebih besar dibandingkan dengan QC. Berarti pilihannya antara B atau D gitu ya. Nah, ingat bahwa kalau nilai KSP lebih besar daripada QC, berarti apa? Berarti belum terbentuk endapan ya. Berarti nomor 38 jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjutkan nomor 39. Nah, 39 ini tentang koloid. Langit berwarna biru pada siang hari dan berwarna kuning kemerahan ketika akan terbit atau terbenam matahari. Peristiwa ini dapat dijelaskan oleh, perubahan warna langit ini adalah akibat dari penghamburan cahaya. Penghamburan cahaya berarti oleh apa? Efek Tyndall ya. Terakhir nomor 40. Nah, USBN 2017-2018. Ini tentang koloid. Penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari antara lain ada pembentukan delta di muara sungai, cuci darah,
penggumpalan lateks, penggunaan norit untuk obat sakit perut, ada sorot lampu bioskop. Nah, yang ditanyakan adalah sifat koloid yang merupakan sifat koagulasi. Sekarang kita cek satu persatu ya. Delta di muara sungai, penerapan koloid apa? Koagulasi ya. Kalau cuci darah dia lisis ya. Kalau penggumpalan lateks adalah koagulasi. Kalau norit untuk obat sakit perut apa? Absorpsi. Kalau sorot lampu bioskop apa? Efek Tyndall ya. Berarti yang merupakan sifat koagulasi yang mana? 1 dan 3 dong ya. Berarti jawabannya yang A. Nah, itu sudah Ibu bahas ya soal tryout PAT kimia kelas 11 dari nomor 21 sampai dengan nomor 40 ya. Tadi sudah Ibu bilang di awal, kalau kalian masih bingung atau belum paham, kalian boleh konsultasi ya di grup kelas kalian masing-masing atau di grup konsul kelas kalian masing-masing ya. Tetap semangat belajar ya. Sukses terus untuk PAT-nya nanti ya. Nah, nih, bagi yang belum daftar ulang, ayo segera daftar ulang ya. Strategis punya program yang namanya THR ya. Apa tuh THR? Tebar Hemat Ramadan ya. Nah, bagi siswa lama ini akan mendapat diskon 1 juta. Bagi siswa lanjutan akan mendapatkan diskon 1.250.000. Nah, untuk siswa baru akan mendapatkan diskon 750.000. Caranya gampang banget loh. Kalian hanya membayar ya, pembayaran pertama cuma 500.000 saja. Program ini berlaku sampai dengan 31 Mei 2020. Ayo makanya buruan daftar ya. Terus bagi kalian ya yang mengajak teman ya, maka temannya nanti akan mendapat kode referral dari strategis ya, sehingga temannya tersebut akan mendapat tambahan diskon ya. Tambahan diskonnya yaitu sebesar 100.000 ya. Kalian juga nanti akan mendapat reward dari strategis ya. Ayo buruan bergabung dengan strategis ya. Kita akan belajar bareng-bareng di strategis. Kalian boleh daftar di Tangerang atau di strategis Kota Bumi atau di Cipondo atau di Cipondo 2 ya. Ini nomor telepon yang bisa kalian hubungi kalau kalian mau tahu lebih lanjut ya. Ibu tunggu ya. Yang mau daftar ulang segera daftar ulang. Nah, sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Sukses terus untuk kalian, sukses dengan PAT-nya ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya. Tetap di rumah saja ya, jangan kemana-mana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.